Selamat datang di video presentasi pembagian suku banyak dengan cara Hornell. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun seperti prosedur pembagian bilangan bulat. Misalnya pembagian bilangan bulat 7 dengan 3, kita akan membaginya dengan cara menyusun seperti berikut, yaitu 7 dibagi kanan 3, lalu 3 dikali kanan 2 akan menghasilkan 6, 7 dikurangkan 6 akan menghasilkan 1. Nah, maka ini adalah yang disebut dengan yang dibagi. Ini yang disebut dengan pembaginya. Pembagi. Ini adalah sisa pembagian. Dan ini adalah hasil pembagian. Nah, maka kita bisa tuliskan 7/3 itu akan sama dengan hasil pembagian ditambahkan dengan sisa pembagian dibagikan dengan pembagi, ya. 2 ditambahkan dengan 1/3. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki suku banyak PS, itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambahkan dengan 4x pangkat 2 ditambahkan dengan 5x ditambahkan dengan 7. Jika kita bagikan dengan QX, di mana QX merupakan X kurang 2 misalnya. Nah, bagaimanakah cara kita membagikan PX dengan QX? PX dibagikan dengan QX itu sama dengan hasil pembagian, yaitu HX. Ditambahkan dengan, ini adalah sisa pembagian, misalkan sisanya adalah SX. Lalu kita bagikan dengan pembaginya adalah QX. Nah, maka kita perlu mencari HX dengan SX. Nah, caranya adalah kita akan gunakan cara pembagian bersusun, ya, di mana kita akan gambarkan kolom ini, lalu kita akan tuliskan yang dibagi, yaitu 2x pangkat 3 ditambahkan dengan 4x kuadrat ditambahkan dengan 5x ditambahkan dengan 7. Lalu yang pembaginya itu akan menjadi x kurang 2, ya, pembaginya adalah x kurang 2. Lalu untuk mendapatkan 2x pangkat 3, maka kita perlu kalikan dengan 2x pangkat 2, ya. 2x pangkat 2 dikalikan dengan x itu akan menjadi 2x pangkat 3. Lalu negatif 2 dikalikan dengan 2x pangkat 2 itu akan menjadi negatif 4x kuadrat. Lalu kita akan kurangkan, di mana 2x pangkat 3 dikurangkan 2x pangkat 3 akan menjadi 0, ya. Lalu 4 dikurangkan 4 akan menjadi 8x kuadrat. Lalu mari kita turunkan 5x. Nah, untuk mendapatkan 8x kuadrat, kita perlu kalikan dengan 8x. Nah, maka ini akan menjadi 8x kuadrat ditambahkan dengan negatif 2 dikalikan dengan 8x. Itu akan menjadi negatif berapa? Negatif 16x. Lalu kita kurangkan 5 dikurangkan dengan negatif, itu akan menjadi 5 tambah 16, yaitu 21x. Lalu 21x, lalu kita turunkan dengan 7. Ya, kita turunkan 7 ini. 21x, kita perlu kalikan 21 juga, ya, untuk x ini. Maka kita tambahkan dengan 21. X dikalikan dengan 21, ini adalah 21x. Negatif 2 dikalikan dengan 21, itu adalah negatif 42. Lalu kita kurangkan. Maka 7 dikurangkan dengan 42, negatif 42, itu akan menjadi 7 tambah 42, yaitu 49. Di mana ini yang disebut dengan sisa pembagian, ini yang disebut dengan hasil pembagian, ini adalah PX, dan ini adalah QX. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa PX dibagikan QX itu akan sama dengan HX, yaitu 2x kuadrat ditambahkan dengan 8x ditambahkan dengan 21. Lalu kita tambahkan dengan sisanya adalah 49. Kita bagikan dengan QX, yaitu x kurang 2. Ya, maka PX per QX itu adalah ini, ya, 2x kuadrat ditambahkan 8x ditambahkan 21 ditambahkan dengan 49 per x kurang 2. Nah, semoga kalian mengerti. Ini adalah pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Nah, mari kita ubah PX per QX menjadi bentuk seperti berikut, yaitu mari kita kalikan kedua ruas dengan QX.
maka ini akan menjadi PX. Itu akan sama dengan HX dikalikan dengan QX, itu akan menjadi HX QX. Lalu SX per QX kita kalikan dengan QX, itu akan menjadi SX. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa PX yaitu 2x pangkat 3 ditambahkan dengan 4x pangkat 2 ditambahkan dengan 5x ditambah 7, itu akan sama dengan HX yaitu 2x kuadrat ditambahkan dengan 8x ditambahkan dengan 21, kita kalikan dengan QX yaitu x kurang 2, lalu kita tambahkan dengan sisanya yaitu 49. Kita dapat tuliskan PX menjadi bentuk seperti berikut ya, yaitu HX dikalikan dengan QX ditambahkan dengan 49. Nah, setelah ini mari kita pelajari metode Horner. Metode Horner yaitu pembagian suku banyak, di mana pembaginya memiliki bentuk X kurang K. Ya, dengan bentuk X kurang K, di mana contohnya juga merupakan X dikurangkan dengan suatu konstanta, yaitu negatif 2. Nah, cara dengan metode Horner itu adalah sebagai berikut. Kita akan gambarkan suatu diagram. Lalu di sini, di dalam ini, kita akan tuliskan koefisien dari yang dibagi. Dimulai dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Ya, koefisiennya. Di mana pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 3, koefisiennya adalah 2. Lalu kita akan tuliskan pangkat selanjutnya, yaitu setelah pangkat 3 adalah pangkat 2, koefisiennya adalah 4. Setelah pangkat 2 adalah pangkat 1, koefisiennya adalah 5. Yang terakhir adalah 7. Lalu di sini kita akan tulis nilai K. Ya, kita akan tulis nilai K, yaitu berapa? 2 ya. Karena ini adalah X kurang 2, kita tulis nilai K, yaitu 2. Di sini ada 2. Lalu di sini adalah penjumlahan. Nah, mengapa? Karena di sini seharusnya adalah negatif 2. Kita tuliskan positif 2. Lalu tentunya saja agar nilainya sama, maka kita perlu negatifkan negatif ini. Akan menjadi positif ya. Maka dari negatif-negatif menjadi positif-positif. Nah, caranya metode Horner adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita akan tuliskan 2 ini langsung, yaitu 2. Setelah itu, 2 kita kalikan dengan 2, itu akan menjadi 4. Dimana jika kalian perhatikan, kita akan tulis langsung 2, dimana itu adalah 2x kuadrat. Setelah itu, mengapa kita perlu kalikan 2 dengan 2? Ini adalah sebagai berikut, yaitu 2x pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 2. Di mana itu akan menghasilkan negatif 4x kuadrat. Ya. Di mana ini adalah positif 4. Nah, maka 4 dikurangkan dengan negatif 4. Ini akan sama dengan 4 ditambahkan 4. Ini akan menjadi 8. Di mana di sini juga akan menghasilkan 8. Lalu kita tentunya akan menggunakan 8x. Ya. Maka di sini kita akan kalikan. Karena di sini 8x, maka kita akan kalikan negatif 2 ini dengan 8x. Itu akan menghasilkan negatif 16. Maka di sini akan menjadi 16 ya. 8 dikalikan dengan 2 adalah positif 16. Lalu 5 dikurangkan dengan negatif, itu akan menjadi 5 ditambahkan dengan 16. Ini akan menjadi 5 ditambahkan dengan 16. Sama ya. Maka hasilnya adalah 21. Nah, untuk mendapatkan 21, maka kita akan kalikan dengan 21. Maka negatif 2 ini akan diperlukan untuk kalikan dengan negatif 21 ini akan dikalikan dengan negatif 2. Di mana akan menghasilkan negatif 42. Di sini juga sama. 21 akan dikalikan dengan 2, menghasilkan 42. Maka ini adalah 7 ditambahkan dengan 42. Itu adalah 49. Ini adalah 7 ditambahkan dengan 42 adalah 49. Nah, maka ini yang disebut dengan SX sisanya. Lalu ini yang disebut dengan koefisien dari hasil-hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan metode Horner atau cara Horner. Yaitu, karena ini adalah berpangkat 3, kita bagikan dengan pangkat 1, sisanya tentunya itu adalah pangkat 2. Maka HX itu akan sama dengan koefisien dari X pangkat 2 ditambahkan dengan X pangkat 1 ditambahkan dengan suku tetap 2x kuadrat ditambah 8x ditambahkan dengan 21.
di mana SX itu akan sama dengan 49. Di mana jika kalian perhatikan, hasilnya itu akan sama ya. 2x kuadrat ditambahkan dengan 8x ditambahkan dengan 21. Lalu sisanya adalah 49. Nah, ini yang disebut dengan cara Horner, ya, dengan skematik Horner. Tentu saja cara ini lebih sederhana atau lebih mudah. Agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal lagi. Misalkan terdapat Px, di mana itu adalah x pangkat 3 ditambahkan dengan 2x kuadrat ditambahkan dengan 3. Lalu, misalkan kita bagikan dengan Qx, di mana itu akan sama dengan x ditambahkan dengan 1, misalkan. Nah, maka mari kita gunakan metode Horner untuk menemukan Px dibagikan dengan Qx. Maka kita perlu mencari Hx, yaitu hasil pembaginya, dengan sisa pembagian. Nah, mari kita gunakan metode Horner. Kita akan gambarkan skematik ini. Lalu kita akan tuliskan koefisien untuk variabel berpangkat tertinggi sampai ke yang terendah. Tentu saja yang berderajat yang paling tinggi adalah pangkat 3 ya, maka koefisiennya adalah 1. Lalu setelah S pangkat 3 adalah S pangkat 2, koefisiennya adalah 2. Setelah S pangkat 2 adalah S pangkat 1, di mana kita tidak temukan S pangkat 1, artinya adalah koefisiennya sama dengan 0 ya. Lalu kita tambahkan dengan 3, maka di sini adalah 3. Lalu di sini adalah penjumlahan. Nah, tentu saja jika di sini penjumlahan, maka di sini haruslah merupakan nilai negatif dari nilai di sini, yaitu negatif 1. Nah, ini adalah metode Horner. Nah, setelah itu mari kita kerjakan. Kita akan langsung tuliskan nilainya di sini, yaitu 1. Lalu 1 dikalikan dengan negatif 1. Ini akan menjadi negatif 1. 2 ditambahkan dengan negatif 1 adalah 1. Lalu kita akan kalikan 1 dengan negatif 1. Itu akan menjadi negatif 1. 0 ditambahkan dengan negatif 1 adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 adalah 1 ya. 3 ditambahkan dengan 1 adalah 4. Nah, maka ini adalah sisa pembagian, yaitu SX. Dan ini merupakan koefisien dari hasil pembagian, yaitu HX. Nah, maka HX itu akan sama dengan, nah ini yang dibagi itu adalah berderajat 3. Kita bagikan dengan derajat 1, maka sisanya itu adalah berderajat 2. Berderajat 2 ya, maka ini koefisiennya adalah koefisien untuk pangkat 2. X pangkat 2 ditambahkan dengan X pangkat 1 dikurangkan dengan 1. Di mana sisanya itu adalah 4. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa Px itu akan sama dengan Hx dikalikan dengan Qx ditambahkan dengan sisa pembagian, di mana itu akan sama dengan Hx adalah X pangkat 2 ditambahkan dengan X dikurangkan dengan 1. Kita kalikan dengan Qx, yaitu X tambah 1. Lalu kita tambahkan dengan sisanya, yaitu 4. Nah, maka X pangkat 3 ditambahkan dengan 2X kuadrat ditambahkan 3 itu akan sama dengan yang di sebelah kanan ini. Nah, semoga kalian mengerti cara pembagian dengan metode Horner. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.